Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk mencari panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku tersebut, kita menggunakan rumus Pythagoras. Tetapi kali ini kita tidak akan lagi menggunakan rumus Pythagoras. Nah, pada pelajaran kali ini kita tuh akan menggunakan perbandingan sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu apa aja sih? Sudut istimewa adalah sudut dalam trigonometri yang kelipatannya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel berikut ini. Untuk sin alfa, besar sudut 0 derajat yaitu 0, besar sudut 30 derajat setengah, besar sudut 45 derajat itu setengah akar 2, besar sudut 60 derajat itu setengah akar 3, dan besar sudut 90 derajat itu 1. Jika kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri, maka tabel perbandingan ini atau sudut-sudut istimewa ini dan besaran sudutnya kita harus hafal. Karena kalau kita tidak hafal, maka akan sulit untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Di dalam koordinat kartesius ada 4 kuadran utama, yaitu pada kuadran 1 terletak di antara sudut-sudut yang besarannya 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian pada kuadran kedua yaitu sudut-sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Pada kuadran 3 besar sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian pada kuadran terakhir yaitu kuadran keempat, sudut-sudut yang besarannya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau dikasih soal nih, perbandingan trigonometrinya tuh di sudut kuadran pertama. Pada kuadran pertama itu rumusnya sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan depan per miring atau demi sama dengan cos alfa. Rumus kedua, kosekan 90 derajat dikurang alfa sama dengan samping per miring atau sami sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan depan per samping atau desa sama dengan kotangan alfa. Nah, untuk sekan, kosekan, dan kotangan itu rumusnya sama. Seperti sin, cos, dan tan. Itu sama-sama 90 derajat dikurang alfa. Nah, untuk hasilnya itu kalau sin hasilnya nanti akan berubah menjadi cos, kalau cos berubah menjadi sin, kalau tangan berubah menjadi kotangan, kalau sekan berubah menjadi kosekan, kalau kosekan berubah menjadi sekan, dan kotangan berubah menjadi tangan. Kebalikannya. Dan ingat, semua itu adalah positif. Kemudian untuk kuadrat kedua kita akan memakai rumus sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan depan per miring sama dengan sin alfa.
Kemudian cos 180 derajat sama dikurang alfa sama dengan min samping dikurang miring sama dengan min cos alfa. Untuk tangan, itu tangan 180 derajat dikurang alfa sama dengan depan per min samping sama dengan minus tan alfa. Secant juga begitu, cosecant juga begitu, kotangan juga begitu. Dan untuk hasilnya, jika pada kuadran kedua, jika yang ditanya sin, maka hasilnya akan sin. Kalau ditanya cos, maka hasilnya cos. Kalau tan, secant, ya secant, cosecant, kotangan. Beda seperti pada kuadran pertama. Di kuadran pertama, itu kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, jadi mereka bertukar-tukar. Namun pada kuadran kedua, kita harus memperhatikan tanda-tanda negatif dan positif, karena itu akan menentukan hasilnya nanti. Nah, untuk perbandingan trigonometri di kuadran ketiga, itu tuh kita menggunakan rumus sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min depan per miring sama dengan min sin alfa. Nah, pada kuadran ketiga ini teman-teman, kita juga harus memperhatikan tuh tanda-tanda negatif dan positif yang ada pada rumus ini. Kalau misalnya di kuadran kedua tadi 180 derajatnya dikurang, kalau di kuadran ketiganya itu ditambah. Dan untuk hasilnya mereka sama, jika ditanya sin maka hasilnya akan sin. Namun di kuadran ketiga ini yang positif itu hanya tangan. Karena apa? Karena tangan depannya itu min per sampingnya juga min, maka min per min nanti hasilnya akan positif. Untuk ke kuadran keempat, kita menggunakan rumus sin 360 derajat sama dengan alfa. Kemudian cosnya juga pakai 360 sampai kotangan pakai 360. Dan semuanya dikurang alfa. Untuk hasilnya itu sama, jika ditanya sin maka hasilnya akan sin, namun ditambah negatif di depannya. Kalau cos tetap cos, kalau tan hasilnya akan menjadi min tangan alfa, kalau secant hasilnya positif, kalau cosecant itu hasilnya negatif, kalau kotangan hasilnya juga negatif. Nah, pada koordinat kartesius sudutnya itu kan hanya 360 derajat. Kalau misalnya sudutnya lebih dari 360 derajat gimana ya? Kalau misalnya ada soal nih, terus yang ditanya misal tentukanlah besar perbandingan trigonometri yang besaran sudutnya itu 420 derajat. Nah, kalau untuk soal seperti ini kita harus menggunakan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat, atau sudut ini bakal negatif. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sin K kali 360 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Teman-teman bisa perhatikan untuk rumus di perbandingan trigonometri ini, yang beda hanya hasilnya saja. Semuanya itu sin. Kemudian sama-sama dalam kurungnya itu K kali 360 derajat ditambah alfa. Sama. Nah, untuk hasilnya teman-teman ingat aja, sin cos tan secant cosecant kotangan. Sekian dulu video dan materi kita hari ini.
Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.